hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Marturia, Minggu 30 Agustus 2020. Apa kabarnya nih adik-adik? Gak kerasa ya, kita udah 6 bulan melakukan kegiatan dari rumah masing-masing, baik itu bekerja, belajar dari rumah maupun beribadah. Tapi semoga kita semuanya tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah PLKPA, gimana kalau kita olahraga menggerakkan tubuh kita untuk semakin semangat beribadah kepada Tuhan? Setuju? Oke, let's go. Kita menyanyi cuy 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 pampa. Wah, gimana? Semakin semangat dong sekarang setelah kita tadi olahraga pagi dengan menyanyikan lagu cuy cuy pam pam. Ya, pasti harus semangat dong, apalagi kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Dengan sikap yang sempurna, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami di istirahat kami tadi malam. Dan kami sudah bangun dan akan beribadah kepadamu. Tuhan kiranya memberkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Anak-anak Puji Nama Allah nih.
Ayo bangkit berdiri, terus ikutin gerakannya ya. Kita nyanyikan 2 kali. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online ini. Pelayan firman pada saat ini adalah Kak Esther. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita menutup mata, melipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan kepada adik-adik Plakat PA Marturia dan kakak-kakak layan untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Ampuni segala salah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, untuk menjadi anak yang baik itu tidak serta-merta terjadi seperti sulapan. Tetapi untuk menjadi anak yang baik diperlukan suatu penuntun atau pedoman. Sebagai anak-anak Tuhan, apa pedoman kita? Sudah jelas pedoman kita adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab, untuk menuntun kita menjadi anak yang baik. Juga kita dapat meniru tauladan dari orang tua kita, dari kakak-kakak layan di gereja atau guru-guru di sekolah. Nah adik-adik, kitab Amsal adalah kitab tentang hikmat. Bagaimana orang yang hidup benar, hidup berhikmat, hidup di dalam Tuhan. Nah di dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengatakan bahwa orang yang berhikmat Tuhan akan memberikan suatu berkat, yaitu apa berkatnya? Panjang umur, kekayaan, dan kehormatan. Nah untuk adik-adik, bagaimana hidup secara berhikmat? Kita harus lebih dahulu tahu arti kata apa sih hikmat itu. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah kebajikan atau kearifan. Nah lalu apa arti kata kebajikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, kebajikan adalah segala sesuatu yang dilandasi oleh akal budi atau kepandaian atau kemahiran. Nah, jadi anak-anak yang hidup berhikmat adalah anak-anak yang melandaskan segala sesuatunya dengan akal budi, kepandaian, kemahiran, kearifan yang didapat dan didasarkan dengan ajaran-ajaran Tuhan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, bagaimana contohnya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Gampang saja, yaitu bagaimana adik-adik patuh kepada nasihat orang tua, perintah orang tua,
dan memahami dan mematuhi larangan dari orang tua dan tidak melawan. Bagaimana adik-adik menyayangi kakak, adik, keluarga, dan teman-teman dengan kasih sayang dan kebaikan. Bagaimana adik-adik belajar dengan baik di sekolah, taat kepada guru-guru maupun kepada ajaran-ajaran kakak-kakak layan di gereja. Bagaimana adik-adik selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan, dan rajin untuk membagikan kebaikan kepada siapapun dan tidak memilih-milih teman. Nah, di situ adik-adik sudah berusaha belajar menjadi anak yang hidup yang dengan baik dan berhikmat, sehingga pasti mendapatkan hadiah dari Tuhan. Apa hadiah dari Tuhan? Tuhan akan memberkati hidup adik-adik dengan apa? Dengan panjang umur, diberikan panjang umur sampai tua. Adik-adik diberikan kekayaan dan adik-adik diberikan kehormatan, di mana adik-adik akan menjadi orang yang terhormat dan dihormati. Luar biasa kan janji Tuhan kepada adik-adik? Asalkan adik-adik hidup dengan baik dan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik mengetahui dan bisa menggunakan atau pernah menggunakan atau sedang menggunakan gadget atau smartphone, handphone, laptop? Pasti adik-adik sudah tahu tentang hal itu, karena ketika kita ibadah online pada saat ini kita juga menggunakan gadget atau laptop. Nah, adik-adik, ini adalah contoh daripada Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kepada adik-adik, sehingga adik-adik dapat menggunakan atau menghasilkan ilmu pengetahuan dan yang berguna. Karena gadget, smartphone, handphone atau laptop itu bisa tercipta karena adanya ilmu pengetahuan. Dan siapa yang menciptakan ilmu pengetahuan? Adalah Tuhan yang menciptakan ilmu pengetahuan dengan memberi hikmat kepada para penemu, sehingga dia bisa menciptakan gadget, menciptakan smartphone. Nah, ketika kita menggunakan gadget atau smartphone atau laptop untuk beribadah online pada saat ini, berarti kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan. Tapi bagaimana dengan penggunaan gadget atau smartphone atau laptop yang kurang baik atau tidak baik? Nah, contohnya ketika adik-adik bermain games seharian, sehingga adik-adik lupa waktu, lupa untuk makan, lupa untuk mandi, lupa untuk belajar. Dan ketika orang tua mengingatkan atau menasihati, adik-adik marah dan ngambek. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apalagi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu ketika adik-adik menggunakan handphone untuk membuka internet, untuk menonton hal-hal yang merusak. Contohnya, nonton film-film horor, nonton film-film yang berbau kekerasan. Dan itu jelas tidak sesuai dengan ajaran daripada Tuhan Yesus kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan cuma-cuma dan gratis kepada kita, sehingga kita dapat menggunakannya untuk ilmu pengetahuan dan berguna untuk kebaikan bagi kita, kebaikan bagi orang lain, dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika adik-adik, contohnya ketika adik-adik senang menyanyi atau senang membuat prakarya, untuk dibagikan pada teman-teman, membuat sesuatu yang unik, suka berakting, adik-adik membuat video lalu mengupload di YouTube, menjadi YouTuber, dan banyak yang like dan subscribe karena adik-adik menciptakan sesuatu hal yang lucu, unik, dan bermanfaat. Nah, itu pasti membanggakan adik-adik, membanggakan orang tua, dan juga menyukahatikan Tuhan. Contoh lainnya lagi, ketika adik-adik suka menggambar, animasi secara digital, adik-adik bisa belajar melalui internet, dan adik-adik bisa mencoba berkreasi, kreatif, menciptakan gambar-gambar animasi yang unik, yang belum ada orang yang lain yang membuat. Dan pasti adik akan banyak yang kagum, karena anak-anak masih kecil, masih di SD atau TK udah bisa membuat gambar animasi yang lucu dan unik. Itu pasti membuat adik-adik dikenal, dan itu akan membuat bangga mama, papa, guru-guru, kakak-kakak layan, dan juga menyukahatikan Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan menjadi ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri adik-adik, keluarga, maupun menyukahatikan Tuhan. Nah, adik-adik,
Itu adalah contoh-contoh secara positif yang adik-adik bisa lakukan, memanfaatkan hikmat yang Tuhan berikan dan menggunakan ilmu pengetahuan, menciptakan karya yang kreatif, yang berguna untuk sesama dan membanggakan hati orang tua, membanggakan hati kami, kakak-kakak kalian, membanggakan hati guru-guru kalian, dan jelas menyukahatikan Tuhan karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik ingat, bagi adik-adik yang berusaha menjadi anak yang baik, anak yang berhikmat, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik, kehidupan mama papa, kehidupan keluarga adik-adik dengan berkat-Nya. Sehingga adik-adik boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama tadi dengan kita berdoa. Mari kita menutup mata, melipat tangan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih akan firman-Mu. Biarlah kami semua, khususnya adik-adik Pelkat PA Marturia, dapat menggunakan hikmat yang Engkau berikan Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman yang telah kita dengar dengan menyanyi Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai terendah. Begitu juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPIB Marturia. Tuhan berkati Bapak Pendeta Rocky beserta keluarga besar. Begitu juga untuk para majelis dan seluruh jemaatnya. Berkati juga orang-orang sakit, teristimewa orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan berkati mereka beri mereka kesembuhan dan kekuatan. Begitu juga untuk tenaga medis yang merawat, supaya diberikan kesehatan dan lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan demi Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Mafel yang berdoa untuk persembahan. Dia berkati sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Berkat PA Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Diaken Esther Basorta yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik Layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, dalam rangka HUT Berkat PA ke-61 yang akan jatuh pada tanggal 6 September 2020, maka Berkat PA GPB Marturia melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, adik-adik menyanyikan Mars Berkat PA dan merekamnya dengan tata cara yang telah di-share di grup maupun yang sudah di-share di WhatsApp orang tua masing-masing dan dikirimkan kepada kakak pengurus paling lambat hari Kamis 3 September 2020. Yang kedua, adik-adik diharapkan membuat kreativitas ucapan selamat ulang tahun HUT Berkat PA ke-61, baik itu dengan video singkat, kartu ucapan maupun karya lainnya, dan dapat dikirimkan ke kakak-kakak pengurus maupun di akun-akun media sosial yang terdapat di sini. Ya, demikianlah Warta Berkat PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah usai, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan siang dan malam dalam kasih mesra. Nah, ibadah hari Minggu kita sudah selesai adik-adik. Tapi gak usah sedih, karena minggu depan kita akan kembali bertemu lagi dalam ibadah Berkat PA secara online. Dah, sampai bertemu.